Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar, diberkati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kemurahan. Bahkan terima kasih buat segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya semua karena anugerah dan tuntunan Roh Kudus. Hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama diberkati oleh firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang memberikan kekuatan, firman-Mu yang memberikan penghiburan bagi kami, bahkan firman-Mu yang memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, sambut firman-Mu dalam nama Yesus, yang percaya hari ini kami bersama-sama diberkati firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua berada dalam anugerah Tuhan. Kita tidak terasa sudah berada di penghujung bulan Mei, ya, bulan Mei. Dan tidak terasa kita akan masuk di bulan Juni, semua karena tuntunan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, memperingati, kita sudah merayakan semuanya. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan saudara, memimpin, memberikan pertolongan, menyertai hidup saudara, bahkan memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan dalam kehidupan saudara dan saya. Saat hari ini saya juga akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Yesus terangkat ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hidup saudara dan saya merindukan sesuatu, kita memiliki satu hal yang luar biasa. Memiliki satu yang untuk berdampak dalam keluarga, berdampak dalam pelayanan, berdampak dalam masyarakat, berdampak dalam di mana kita berada, dalam pekerjaan, dalam karir yang ada. Nah, untuk saudara dan saya untuk berdampak, tidak lain tidak bukan supaya senantiasa Roh Kudus dimuliakan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya orang lain melihat dalam hidup saudara dan saya ada Yesus, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberikan pertolongan, ada Tuhan yang saudara sembah dan yang saya sembah. Saudara, nah di dalam Yesus terangkat ke surga ada satu pesan bagi setiap murid-muridnya pada waktu itu. Kita buka bersama-sama di dalam, ini firman Tuhan sudah tidak asing lagi, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat ke-11, firman Tuhan dengan perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan begini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Secara otomatis kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara, maka kehidupan saudara dan saya akan mengalami pemulihan. Nah, ketika murid-murid Yesus meminta supaya memulihkan kerajaan bagi Israel, memulihkan kehidupannya, memulihkan keluarganya, di sana jawab Tuhan berkata demikian, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara dan saya akan menerima kuasa
untuk mengalami pemulihan dalam keluarga, mengalami pemulihan dalam rumah tangga, mengalami pemulihan dalam ekonomi, mengalami pemulihan dalam pelayanan yang ada, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengalami pemulihan secara rohani dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara dan saya, kita mendapatkan kuasa bukan harus kita memiliki uang yang banyak, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki titel yang begitu hebat dan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 sudah sangat jelas. Bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk saudara mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Kita tidak harus jadi pendeta. Kita tidak harus jadi gembala. Kita tidak harus jadi pemimpin gereja. Untuk kita memiliki kuasa. Kita tidak harus menjadi seorang worship leader. Untuk kita mendapatkan kuasa daripada Tuhan. Tidak harus kita punya jabatan di dalam gereja. Untuk kita mendapatkan kuasa. Tidak harus kita memiliki titel STH, S2, bahkan MTH, Master Alkitab. Untuk kita mendapatkan satu kuasa daripada Tuhan. Tidak harus kita memiliki punya kekayaan yang begitu luar biasa. Memang kalau di dalam dunia ini secara kasat mata orang yang berkuasa adalah orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang tepat, memiliki jabatan-jabatan yang strategis di dalam pemerintahan. Tetapi saudaraku yang saya mau kasih tahu bahwa yang kita lawan bukan yang kelihatan. Tetapi yang kita lawan adalah yang tidak kelihatan. Iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Dan bagaimana supaya saudara dan saya, supaya kita tidak ditelan oleh kuasa kegelapan yang saat ini sedang mencari-cari orang yang dapat ditelannya. Maka saudara dan saya harus menerima kuasa itu, mendapatkan kuasa itu, yaitu kuasa Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuan Roh Kudus harus hadir dalam kehidupan saudara supaya saudara mendapatkan kuasa untuk menginjak ular, naga, kalajengking, kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, iri hati, dengki, supaya kita bisa kalahkan bersama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kesombongan. Saudara, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di sini firman Tuhan tidak dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau kamu jadi pendeta, kamu akan menerima kuasa kalau kamu jadi majelis. Ini di sini tidak dikatakan kamu akan terima kuasa kalau kamu sarjana teologi MTH MA. Bahkan kamu akan menerima kuasa kalau kamu dokter, profesor, insinyur. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Apalagi? Mungkin kita tidak ada jabatan. Mungkin kita tidak ada titel. Mungkin kita bukan seorang gembala, kita seorang pelayan. Tetapi ketika saudara terus berjumpa dengan Roh Kudus, berjumpa dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dekat dengan erat dengan Tuhan, saya percaya saudara punya kuasa karena Roh Kudus turun atas kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saudara, ingat ketika kejadian perkawinan di Kana, saudara tahu yang mengetahui air yang berubah menjadi anggur bukan pemimpin pesta, tetapi seorang pelayan-pelayannya. Ini menggambarkan, belum tentu orang yang punya jabatan tinggi, belum tentu orang yang dia seorang pemimpin gereja, belum tentu dia seorang hamba Tuhan, dia memiliki, mengetahui atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Belum tentu. Saya mendapatkan rema firman Tuhan ini. Seorang panitia pesta di perkawinan di Kana, seorang pemimpin pesta di perkawinan di Kana, dia tidak mengetahui air yang sudah berubah menjadi anggur, tetapi yang mengetahui air yang berubah menjadi anggur itu adalah seorang pelayan di pesta itu. Ini menggambarkan
bahwa orang yang mendapatkan kuasa dari Tuhan, orang yang mendapatkan mujizat dari Tuhan, tidak harus pemimpin, tidak harus seorang gembala, tidak harus seorang penatua di majelis, tetapi mungkin kita seorang biasa. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang intim dekat dengan Tuhan, maka dia akan mengalami, bahkan dia akan tahu, bahkan dia akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami kuasanya. Haleluya. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oh, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tujuannya kalau Roh Kudus turun atas hidup saudara dan saya, supaya kita menjadi saksi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Saksi Kristus. Kenapa? Supaya orang lain melihat bahwa dalam diri saudara dan saya ada Yesus yang hidup. Yang setuju katakan amin. Yes. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari. Roh Kudus harus hadir dalam kehidupan kita. Supaya orang lain melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang hidup. Yang memimpin, menolong, memberikan kemampuan, memberikan rasa syukur dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena di sini firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa dikatakan bahwa ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan ayat yang ke-8 di situ berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain, kalau Roh Kudus turun atas hidup saudara, tidak ada satupun yang dapat membatasi untuk saudara menjadi saksi. Tidak ada satupun orang yang membatasi saudara untuk menjadi saksi Kristus, menjadi berkat buat banyak orang. Di sini dikatakan bahwa menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita masih membatasi untuk menjadi saksi buat orang-orang di luar sana, berarti kita masih pilih-pilih. Kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi saksi buat orang di sana, kita tidak pilih-pilih. Siapapun dia, mungkin dia musuh kita, pernah mengkhianati kita, mungkin pernah menyakiti hati kita, mungkin pernah dia mencemooh kita, mungkin dia pernah menjatuhkan kita. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi saksi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, menghadirkan Roh Kudus bukan hanya ketika hari memperingati hari pencurahan Roh Kudus dan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, tetapi setiap hari begitu lewat hari kenaikan Yesus dan memperingati pencurahan Roh Kudus, hidup kita harus penuh Roh Kudus supaya kita mempunyai kuasa dan menjadi saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan yang singkat, tapi biarlah menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk saudara memiliki kuasa, jangan tunggu saudara sarjana teologi, MTH, MA. Untuk saudara memiliki kuasa daripada Tuhan, jangan tunggu saudara jadi gembala, jadi penginjil, jadi evangelis, jadi majelis, jadi penatua gereja. Tetapi saatnya apapun jabatan saudara, apapun yang saudara emban hari-hari ini. Mungkin saudara pengusaha, saudara mungkin seorang karir, saudara mungkin seorang PNS, saudara seorang jemaat biasa. Tetap hadirkan Yesus supaya engkau memiliki kuasa yang daripada Yesus Kristus dan hidupmu menjadi saksi. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kemurahan, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Hamba selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi kami percaya Roh Kudus yang tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pewahyuan dan kebenaran firman-Mu, rema firman-Mu kepada kami semua. Berkati setiap orang-orang Tuhan yang melihat program ini, yang percaya Tuhan berkati, Tuhan melindungi, dan Tuhan menyertai dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, bahkan sampai ke wakil para menteri,
bahkan jajarannya Tuhan sampai ke daerah-daerah, provinsi, bahkan ke RT RW, ke desa-desa, kampung-kampung, pelosok-pelosok. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kita semuanya, memberkati kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.